Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gaya Salsabila Fahri. Saya merupakan salah satu peserta pelatihan dasar CPNS dari Angkatan 6, kelompok 1, nomor urut 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi Smart ASN di lingkungan kerja. Sebelum masuk ke implementasi, kita akan membahas yang pertama adalah apa sih Smart ASN itu? Smart ASN adalah konsep ASN yang memiliki kompetensi digital, inovatif, serta adaptif terhadap perubahan zaman. ASN cerdas tidak hanya memahami teknologi, tapi juga mampu mengaplikasikannya dalam memberikan layanan publik yang berkualitas. Dapat dilihat di sini ada beberapa pilar utama dari Smart ASN, antara lain kompetensi digital, inovasi dan kreativitas, adaptasi terhadap perubahan, akuntabilitas dan transparansi, kolaborasi dan sinergi, serta etika dan integritas. Mengenai implementasi ASN di lingkungan kerja yang akan saya tampilkan pada kali ini adalah menggunakan aplikasi Srikandi. Srikandi atau Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi adalah aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah untuk mempermudah pengelolaan surat menyurat dan arsip secara digital. Aplikasi ini memungkinkan ASN untuk membuat, mengirim, dan mengarsipkan dokumen secara elektronik, mengurangi penggunaan kertas, dan meningkatkan efisiensi kerja. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana menggunakan aplikasi Srikandi. Hal yang pertama adalah untuk membuka website Srikandi, itu srikandi.arsip.go.id. Setelah login, kita akan memasuki proses login. Setelah login akan tampil tampilan beranda Srikandi. Adapun menu-menu uh, website Srikandi dapat dilihat ada naskah masuk, yaitu surat yang masuk, naskah keluar, yaitu registrasi, daftar, log, verifikasi, tanda tangan, dan lain-lain. Ada tata naskah dinas, template naskah, instruksi disposisi, dan juga arsip. Kita masuk ke seperti daftar naskah masuk. Ini adalah berupa list-list surat yang telah masuk ke instansi. Yang kedua adalah naskah keluar, yaitu surat yang diajukan kepada instansi lain atau pihak eksternal. Kita dapat melihat daftarnya, log yang sudah keluar, verifikasi, tanda tangan, dan lain-lain. Di website ini juga menyediakan template untuk membuat surat seperti surat biasa, berita acara bupati, surat terangan, dan lain-lain. Sebelum membuat surat, kita harus mengisi dulu master ini, seperti penandatanganan, tujuan naskah. Penandatangan tersendiri itu bertujuan untuk menginput data mengenai pada siapa surat tersebut ditandatangani. Yang kedua adalah tujuan naskah. Tujuan naskah terbagi tiga. Ada tujuan naskah internal berdasarkan instansi dan unit kerja. Tujuan naskah eksternal berdasarkan seluruh instansi dan unit kerja. Ada juga tujuan naskah eksternal non-serikandi, daftar tujuan yang di luar dari instansi. Apabila terdapat beberapa tujuan naskah, yaitu surat tersebut tidak hanya ditujukan kepada satu pihak, dapat membuat grup tujuan naskah. Kita juga dapat membuat tembusan dari surat tersebut. Seperti tujuan tadi, tembusan tadi juga ada tiga, berdasarkan instansi, internal, dan eksternal non-serikandi. Kita bisa mengambil tujuan naskah. Misal, kita hendak membuat surat kepada internal serikandi. Kita bisa lihat di sini, kita bisa membuat surat ke beberapa unit kerja. Kita pilih salah satu, lalu kita pilih pengguna secara spesifik kepada siapa surat tersebut ditujukan. Pejabat yang mengelola instansi tersebut. Itu adalah tujuan naskah. Dapat dilihat juga penandatanganan, seperti siapa yang akan
menandatangani surat tersebut. Misal, kita membuat surat yang akan ditandatangani oleh kepala dinas. Kita bisa kemudian menyimpan data dan apabila ketika surat kita dibuat, tanda tangan tersebut akan otomatis muncul. Adapun untuk tembusan, kita bisa membuat pada siapa saja tembusan dari surat tersebut. Setelah membuat input-input tadi, kita kemudian bisa melihat template-nya untuk memastikan bahwa surat tersebut sesuai dengan format yang telah disediakan. Di lingkungan kerja kami, Srikandi telah diimplementasikan untuk mengelola surat masuk, keluar, serta arsip dinamis. Dengan Srikandi, proses surat menyurat menjadi lebih cepat, transparan, dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Jadi, mengapa penggunaan Srikandi menjadikan ini Smart ASN? Hal ini karena, pertama, efisien. Yang kedua, profesional. Yang ketiga, inovatif. Yang keempat adalah transparan dan akuntabel. Seperti yang sudah kita lihat dari penjabaran mengenai penggunaan aplikasi tadi, bahwa sangat efisien dan juga profesional karena menggunakan format yang sudah terseragamkan, inovatif dengan tidak perlu menggunakan perangkat kertas, dan juga transparan dan akuntabel bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Dengan Sri Kandi, saya berkomitmen untuk menjadi Smart ASN yang mendukung transformasi digital dalam pelayanan publik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Berikut adalah paparan saya mengenai Smart ASN dan implementasinya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.